Itu latar belakang saya itu saya dilahirkan di desa. Saya itu anak petani, ya kan? Bahkan bapak ibu saya itu tidak sekolah. Jumpa lagi bersama sahabat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Pada kali ini kita hadir narasumber kita dari Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Beliau adalah salah satu komisioner Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Siapa beliau kita hadirkan, kita kupas nanti sampai tuntas begitu. Untuk itu kita sapa beliau. Assalamualaikum Dian. Waalaikumsalam Pak Ji. Terima kasih Pak Dian telah meluangkan waktu. Sehat Pak Dian? Alhamdulillah waras. Alhamdulillah waras. Sebelum kita tanya lebih jauh nanti kaitannya dengan latar belakang Pak Dian, terus kemudian pengalamannya seperti apa, terus kemudian sampai di Bawaslu ini bagaimana. Untuk lebih mengenal lagi, monggo dipersilahkan nama dan mungkin istrinya berapa, anaknya berapa bisa disampaikan. Terima kasih Pak Ji. Ya. Nama saya, perkenalkan, nama saya Dian Widodo. Kayak itu loh, apa promosi jamunya di radio ya. Iya. Nama saya Dian Widodo. Alamat saya Desa Sumber Tase. Istri baru satu Pak. Insya Allah cukup satu. Anak sudah dua. Cukup? Ya. Iya. Jadi Pak Dian memang kita sengaja menghadirkan Pak Dian ini kira-kira pengalamannya kok bisa nyasar di Bawaslu itu seperti apa? Karena saya mendengar membaca profil Pak Dian itu sarjana pendidikan Islam. Kok bisa jadi Nggak boleh. komisioner Bawaslu? Ya itu. Iya. Jadi Bawaslu kan tidak harus berlatar belakang hukum kan gitu Pak ya. Nyatanya Pak J ini sarjana teknik juga bisa jadi Teknik pengawasan Pak kalau saya Pak. Iya, betul. Jadi begini Pak J. Kalau ditanya latar belakang ini yang susah menjawabnya Pak J. Jadi mau yang dari sisi mana dulu yang dijawab ini? Dari sisi dunia kepemiluannya dulu lah mungkin ya diawali dari. Kalau langsung ke pemilu tuh Pak. Pendidikan dulu Oh apa ya. gitu. Host tapi yang diarahkan ini malah. Enggak Pak. Jadi biar tidak sulit menjawabnya gitu Pak. Jadi kalau ditanya latar belakang pendidikan gitu. Jadi saya itu orang desa Pak. Rumah saya dulu itu latar belakang saya itu saya dilahirkan di desa. Saya itu anak petani, ya kan? Bahkan bapak ibu saya itu tidak sekolah. Alhamdulillah punya keinginan menyekolahkan anak sampai saya jadi sarjana itu, wah. Berarti Ini bisa dicontoh ini teman-teman yang alhamdulillah banget itu, Pak. Saya bangga sama orang tua saya itu ya. Itu jadi saya dilahirkan di sebuah wilayah pedalaman. Desa terpencil juga itu Pak. Terpencil Pak. Jadi saya tuh dulu itu kalau cerita pendidikannya susah Pak ya. Jadi saya SD ya kan, saya SD sekolah harus berjalan tanpa sepatu kan. Emang zamannya dulu nggak pakai sepatu Pak. Saya masih mengalami itu Pak ya. Masih sandal jepit lah. Ya, bahkan tidak sandal jepit Pak. Nyeker ya kan. Sandal sekolah nyeker sejauh berapa kilo? Sekitar mungkin ada 4 kiloan kali ya. Berjalan bersama teman-teman menyusuri hutan, naik turun gunung, sampailah di sekolahan, pulang naik. Ya, begitu seterusnya selama 6 tahun. Ya, SD kan 6 tahun atau 1 sampai kelas 6. Tapi insya Allah dengan kayak begitu Pak, saya itu semangat dulu Pak. Jadi saya itu sekolah dulu itu insya Allah tidak pernah kalau zaman dulu kan masih ada nilai merah gitu kan. Kalau bagus tidak merah kan gitu kan. Nah, saya itu SD betul Pak. Saya tidak pernah dapat merah Pak. Bahkan saya dapat Pak dulu itu. Saya itu dapat
Salah satu masih betul 9 kayak gitu toh Pak? Iya betul. Saya tuh masih dapat ranking dulu tuh ya. Masih kalau tidak ranking 1, ranking 2. Ya pokoknya selalu kenaikan kelas gitu. Saat terima rapot saya pasti dapat buku, dapat baju, kayak gitulah kira-kira. Dari kecil Pak Dian sudah punya potensi akademik yang bagus lah kira-kira seperti itu. Alhamdulillah, semoga itu bukan karena temennya yang tidak pintar saja ya kan. Karena kalau mau jadi pintar itu kan harus berada di tempat yang orang-orangnya tidak pintar biar kelihatan lebih pintar, kira-kira begitu Pak. Sama Pak, kalau ingin kelihatan ganteng karena muka pas-pasan, jangan kumpul sama orang ganteng Pak. Yang jelek-jelek kumpul yang jelek-jelek biar lebih termasuk saya harus kumpul sama yang jelek, Pak. itu dari SD Pak. Baru kemudian naik di SMP lebih parah lagi. Jadi saya sekolah SMP itu harus berjalan sejauh kurang lebih 12 atau 14 kiloan. Perjuangan untuk perjuangan ya. Jadi tempat saya itu Jawa Tengah paling ujung selatan utara. Selatan ya. Selatan Pati ujung selatan perbatasan dengan Blora. Berarti di Bojonegoro perantauan Pak jenengan ini. Derep Pak. Oh, derep. Jadi perbatasan dengan Blora. Jadi SMP saya itu sudah ikut SMP di wilayah Blora. Saya harus berjalan karena jalan kaki, maka saya berangkat dari rumah itu zaman dulu saya 4:30 gitu. 4:30 itu sudah bangun. Kemudian jam 5 kurang seperempat saya jalan kaki, cilakanya tidak ada temannya. Jadi saya berangkat sekolah diantar bapak saya sampai jalan kaki sampai keluar hutan. Setelah keluar hutan, bapak saya kembali pulang, saya meneruskan perjalanan lewat sawah-sawah, pematang sawah itu. Sampai di sekolahan sekitar itu dilalui selama 6 tahun. SMP Pak. Oh, SMP enggak cukup, enggak sampai. Saya kira alhamdulillah tidak sampai 3 tahun. Jadi saya jalan kaki itu dulu selama kurang lebih 1 tahun lah. Karena kelas 2 saya dibelikan sepeda motor Pak. Alhamdulillah walaupun jelek-jelek belikan sepeda motor. Sudah punya sepeda motor pada waktu itu. Alhamdulillah. Termasuk anaknya orang kaya Pak berarti kalau SMP sudah. Tidak juga Pak, karena memang orang tua saya itu kasihan Pak. Jadi dibelikan motor yang jelek-jelek itu tidak motor baru Pak, motor jelek itu. Tapi alhamdulillah bisa membawa saya lulus sampai lulus lah. Zaman dulu itu bensin baru harga Rp500. Di akhir-akhir saya sekolah naik menjadi 750. Jadi saya berangkat sekolah dikasih uang sangu itu 2.000 Pak dulu. 1.500 dapat 2 liter bensin, 500-nya untuk beli sarapan. Rp300 beli sarapan di luar itu sudah dapat pecel sama teh itu Pak. Masuk di sekolah masih 200 untuk beli jajan di kantin. Nah, gitu kayak begitu Pak. Berarti patut disyukuri Pak. Uang jajan dapat, uang makan dapat. Kayak yang dapat beasiswa itu loh Pak, jadi sama. Dari kecil sudah dapat beasiswa Pak berarti. Beasiswa dari orang tua Mas. Iya boleh. Itu SMP, baru kemudian naik tingkat SMA. Alhamdulillah orang tua saya juga punya keinginan mementorkan saya di dunia pesantren, walaupun pesantren yang agak, saya itu santri medok gitu kan, baca kitab nggak bisanya sampai saya pernah nyantri alhamdulillah. Pernah punya predikat sebagai santri. Insya Allah sampai sekarang disebut santri walaupun nggak bisa ngaji. Itu yang penting kan punya keinginan ngaji. Buktinya pakai kopiah Pak. Kalau saya enggak. Iya. Boleh. Nah, oke, itu sejarah singkatnya Pak. Kemudian S1 lulus. Jangan sampai ke sana dulu Pak. Karena gini Pak, saya dengar dari teman-teman itu. Di desa jenengan itu satu-satunya yang kuliah S1 pada waktu itu yang memulai jenengan. Itu benar apa salah itu? Bukan desa Pak, kalau desa itu lingkupnya dusun besar. Ya, dusun. Di dusun saya sekitar berapa ratus kakak gitulah. Paling nggak sampai 200 kayaknya, atau kurang lebih 200-an lah. Ya emang satu-satunya atau sarjana pertama kali yang ada itu cuma saya. Insya Allah begitu dulu. Berarti jenengan jadi dorongno percontohan lah bagi teman-teman di sekitaran jenengan. Sayangnya nyontoh itu cuma ada 3 Pak. 1 adik saya ya kan, yang 2 tetangga. Baru itu aja Pak. Sampai sekarang belum ada Pak. Di sekitaran jenengan yang ikut merasa bahwasanya pendidikan itu penting, itu baru segelintir orang. 3 orang bahkan ya. Itu yang perlu menjadi perhatian mungkin wilayah sana lah, karena
kondisinya saya sekarang sudah tidak di sana, jadi kan susah untuk memikirkannya gitu kan. Berarti mungkin perlu Pak, mungkin perlu agar memberikan contoh. Oh ini loh saya sudah selesai S1 jadinya seperti ini dan seterusnya itu Pak. Mungkin lain kali Pak kalau ke sana diskusi dengan teman-temannya gitu. Ya. Orang desa itu yang dilihat itu wah sukses tidaknya orang itu pulang, yang dibawa itu apa, naik apa, kira-kira gitulah. Kalau naiknya apa enggak naik sepeda motor ya tetap tidak dilihat Pak. Mau lulusan S1, mau lulusan S2, mau banyak S jadi pilek Pak malah kan. Oke. Terus gini Pak Dian, saya pernah dengar juga Pak Dian itu kuliahnya di Tuban. Iya. Tapi kok sekarang jadi Bawaslu Bojonegoro. Ini ceritanya bagaimana? Ini kan juga menarik juga ini. Ya kan nggak ada salahnya kan. Masa kuliah di Tuban. Orang Pati kuliah di Tuban kemudian jadi Bawaslu Bojonegoro. Nah, runtutannya ini kan butuh ya pasti saya panjang sudah, Pak itu. Ya pasti saya sudah jadi warga Bojonegoro baru boleh jadi. Iya, kan gitu. Saya menjadi warga negara atau warga Bojonegoro itu insya Allah mulai tahun 2000 resmi ya maksudnya resmi. Menjadi warga Bojonegoro itu resmi dibuktikan dengan KTP maksudnya itu pada tahun 2006 Pak. Oh, berarti sebelum nikah sudah jadi warga Bojonegoro. Ya kebetulan karena dulu juga ada sesuatu gitu kan, maka yang memaksa saya harus jadi warga Bojonegoro. Kira-kira begitulah awalnya. Ya. Terima kasih Pak Dian. Jadi kalau saya mendengar ya ini sekalian saya kupas lah. Pak Dian itu kuliahnya juga di beberapa tempat begitu ceritanya. Enggak selesai semua Pak. Udah selesai semua. Di tempat. Jadi mulai di Tuban, di Bojonegoro, kemudian sampai Melalang Buana kan begitu. Kok bisa melakukan dalam waktu yang sama kuliah di tempat berbeda? Ini kan juga luar biasa lagi. Karena kadang-kadang teman-teman sekarang itu kuliah di satu tempat aja nggak selesai kan gitu lah. Jenengan di kuliah yang berbeda dalam waktu yang sama. Dan insya Allah selesai semua Pak. Insya Allah selesai semua. Selesai yang lulus cuma satu, lainnya selesai di tengah jalan. Ternyata karena apa Pak? Ternyata semua itu memang butuh apa bahasanya? Butuh biaya ternyata kan? Oh, jadi kan akhirnya layak mutu walayah ya. Tidak bermutu kalau tidak ada biaya gitu. Iya sebegitulah Pak. Jadi ya itu masa muda saat apa? Di saat ya masa muda itu kan giroh mudanya itu kan muncul gitu kan, jadi semua ingin dilakukan dan saat itu memang punya motivasi tersendiri ya kan. Misalkan dulu saya ikut kuliah di SETI, orientasi besarnya itu kan dulu ya karena keorganisasian gitu kan, tujuannya mendirikan sebuah organisasi di sana dan alhamdulillah terjadi kan, wujud. Setelah itu udah jadi kita kemudian kita tinggal karena ternyata mau melanjutkan di sana juga butuh biaya Pak. Sementara kita kuliah itu kan bahasanya bondo nekat, perjuangan untuk menghidupkan organisasi ya, begitu kira-kira begitu. Dan alhamdulillah terwujud. Sampai sekarang pun masih eksis begitu ya. Insya Allah masih kayaknya masih. Ini perlu diingat ini para juniornya, perjuangan mendirikan organisasi di kampus engineer itu susah. Kalau sampai sekarang dibiarkan kemudian mati, nah ini ya, dosa dituntut Pak. Sama Pak Dian nanti. Dosa. Setia Pak itu Pak. Oh setia itu, setia cendekia itu. Jangan lupa setia cendekia. Ini bukan promosi loh ya. Terus gini Pak, ya. Jadi kalau mendengar cerita jenengan menghidupkan organisasi, jadi jenengan kan aktivis dari mahasiswa, bahkan mungkin dari pondoknya jenengan juga. Saya dengar juga sudah menjadi aktivis pimpinan pondok pada waktu itu. Pimpinan pondok bukan aktivis Pak. Aktivis pondok lah pada waktu itu. Jadi pengalamannya begitu banyak. Jadi sangat mensupport kegiatan jenengan di kegiatan-kegiatan selanjutnya, di aktivitas selanjutnya. Terus kemudian dari aktivis jenengan itu kok bisa jadi Bawaslu itu dimulai dari apa? Kok terus suka di dunia kepemiluan itu? Ya ceritanya dari mana gitu? Awalnya saya kan tidak punya cita-cita Pak. Terus terang saya dulu tuh sekolah tidak bercita-cita, jadi pokoknya ngalir gitu Pak. Iya mengalir. Tapi tidak ikut ombak enggak Pak ya? Ngalir, kalau kadang-kadang juga menepi gitu kan penting juga Pak ya. Mengalir aja, maksudnya belajar itu kan
wejangan Mbah Yai dulu itu kan wong sinau iku tolabul ilmu iki kudu sing ikhlas, ya kan? Kudu sing ikhlas. Ora usah mikir reno-reno, ya kan? Dadi apa urusan urusane nasib besok? dadi apa itu karek Gusti Allah sing nentokno. Sing penting kowe belajar ikhlas, ya kan? Tata cara belajar itu diikuti, ya toh, karo guru sing tawadhu dan lain sebagainya. Kira-kira begitulah. Itu ngaji urip itu, Pak. Jadi saya itu tidak pernah berpikiran apalagi punya cita-cita jadi Bawaslu gitu dulu nggak pernah terbesit di dalam otak saya. Cuma kemudian ya nasib menghantarkan kita sampai di titik ini. Dulu tuh prosesnya tuh begini. Mengenalnya mulai kapan? Mengenal dunia kepemiluan? Ya, jadi kalau mengenal dunia kepemiluan sebetulnya di tahun 2024 dulu. 24 belum loh, Pak. 14 lah. 2004 Pak. Oh, dia ya. Di tahun 2004 dulu itu kan awal-awalnya itu pemilu kan itu. Iya. Nah, saat itu saya bukan masih mahasiswa dulu, masih menjadi mahasiswa. Kita diperkenalkan dengan namanya lembaga-lembaga pemantauan, kan? Saya sudah aktif sebagai dulu sekretaris Jambi. Oh, jaringan apa itu Jambi itu sih? Ya itulah Jambi. Oh, jaringan yang pemantau pemilu lah Iya. pokoknya. Iya. Kan anak sekarang tuh enggak tahu Jambi apa. Iya. Dikira Kemudian jamu dikira apa? Pernah dijadikan koordinator divisi apa dulu? Divisi yang bagian di KIPP. KIPP, Di pemantau pemilu juga. Ya. Itu di tahun 2024, ya kan? Kemudian udah selesai itu sudah. Kemudian di tahun 2011 kebetulan saya ada pilkada ya. 2011 itu pilgub ya. Pilkada. Oh, pilkada. Pilkada. Jadinya Pak Yoto kalau nggak salah itu ya. Yang periode kedua berarti. Iya, nah itu saat itu saya dijadikan bukan dijadikan Pak, saya daftar dulu. Saya daftar dulu, kemudian saya diterima sebagai anggota Panwaslu Cam Kecamatan Bojonegoro. Kota Bojonegoro. Ya. Masih ingat itu saya. Kemudian habis di tahun 2012 ada pilgub ya. Ada pilgub saat itu kemudian nggak tahu. Kemudian ada senior yang coba ikut tes Panwaslu Kabupaten. Zaman dulu Panwaslu Pak, masih Panwaslu. Itu yang 2013. 2012. 12-nya. Mulai 2012 sampai 2013 berakhir di tahun 2014. Ingat saya itu kan. Atau awal 2013 ya nggak salah ya. Akhir 2012 awal 2013 gitulah mulainya itu ya. Itu saya jadi Panwaslu Kabupaten. Mulai Panwascam naik ke Panwaslu Kabupaten. Iya, terus Ya, kira-kira itu. Kemudian di tahun-tahun berikutnya setelah pensiun dari Panwaslu ada lowongan KPU, daftar Pak saya. Iya. Ya. Celakanya dan alhamdulillahnya ya kan. Dan alhamdulillahnya Masuk 10 besar juga. selalu tapi menjadi belum lolos gitu ya. lolos Pak, menjadi daftar tunggu. Oh iya. Tapi ditunggu sampai sekarang belum muncul-muncul. Enggak masuk daftar Pak. Hanya ada menjadi daftar tunggu saja. Yang ditunggu enggak datang. Itu. Kemudian ada daftar lagi tahun 2000 berapa? 17 ya. Ya, Masih Panwaslu juga itu. Saya juga ikut daftar. Masuk lagi di daftar tunggu lagi. Ya, selama spesialis daftar tunggu Pak. Dan alhamdulillah di tahun 2018 baru saya dipercaya sebagai anggota Daftar tetap. Ya, sudah daftar tetap berarti itu. Menjadi tetap tidak disuruh nunggu lagi Pak saya. Kira-kira begitu. Iya. Gitu Pak, itu singkat cerita. Singkatnya kalau mendengar pengalaman Pak Dian di dunia kepemiluan mulai 2004 sudah mengenal terkait penyelenggaraan pemilu, kemudian 2011 sudah jadi Panwascam, lanjut Panwaslu Kap. Saya kira komplit lah pengalaman di dunia kepemiluan. Belum Pak, masih sana masih ada di atas. Oh, berarti kalau atasnya. belum komplit itu masih butuh pengalaman Ya dari. makanya jangan disebut komplit Pak, belum komplit itu. Iya. Nggak perlu dibilang komplit. Terus gini Pak, saya jenengan itu kan hari ini sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran. Ya. Kalau mendengar ceritanya jenengan profil pendidikannya itu sarjana pendidikan Islam, Ya. terus kemudian jenengan hari ini sebagai divisi penanganan pelanggaran, itu kan sesuatu hal yang beda. Maksud saya begitu. betul. Tetapi jenengan dengan cepatnya bisa belajar, terus kemudian kok bisa itu loh maksud saya.
gimana itu trik-triknya kok bisa jadi? Ya jawabannya kira-kira sama lah. Sampai yang ngurusi teknik kok bisa jadi pengawasan, kira-kira begitulah. Tapi ya pasti beginilah, urusan itu kan bisa dipelajari. Maksudnya gitu. Pak Dian kok multi talenta gitu loh, yang menurut saya tuh. Ya. Jadi saya pikir semua orang bisa mengerti lah urusan itu, bahwa kepemilian itu tidak harus melulu, kan memang tidak ada kewajiban atau keharusan bahwa untuk jadi pengawas pemilu itu harus berlatar belakang sarjana hukum, nggak harus gitu kan. Cuma yang menjadi penting adalah bagaimana teman-teman ini tetap harus cepat menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan apa yang dikerjakan, kira-kira begitu. Kalau ya maka kemudian saya jadi Kordiv PP, mau nggak mau saya memang harus belajar, harus beradaptasi dan belajar ya kan, diwajibkan untuk belajar. Itu tidak hanya di kuliah dan bangku sekolahan. Betul gitu, Pak, gitu. Dimanapun kita bisa belajar, bisa dimanapun juga bisa mengasah diri begitu. Terus kira-kira Pak, dari pemilu kemarin 2019 itu tantangannya apa sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran? Banyak Pak. Jadi kalau ditanya tentang tantangan itu sebetulnya banyak, khususnya terkait dengan aturan itu sendiri. Itu yang menjadi tantangan kita. Bagaimana tidak saat kemudian kita harus beberapa kali menangani pelanggaran gitu kan, ya dikatakan indikasi sebuah pelanggaran itu kan karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kan begitu kira-kira. Namun kemudian ternyata setelah ada proses yang sudah kita lakukan, ternyata undang-undangnya sendiri tidak begitu tegas mengatur hal-hal yang mestinya itu kalau pikiran kita sih melanggar Pak gitu kan, melanggar. Tapi kemudian emang undang-undangnya sendiri membuat kelonggaran di beberapa hal tersebut. Contohnya misalkan terkait dengan yang sudah menjadi umum gitu kan, rahasia tapi umum itu kan terkait dengan money politik. Ya kan? Ini yang menjadi tren isu itu kan money politik. Sementara di undang-undang sendiri ya kan ada pemisahan terkait dengan subjek objek gitu kan, subjek siapa yang melakukan money politik. Di dalam undang-undang itu ada pembagian ya kan, di pasal berapa 285 katanya terkait dengan bahasa money politik. Di pasal 1 ayat 1 gitu kan ada pemisahan masa yang kemudian membedakan subjek atau pelaku money politik. Yang pertama, pelaku money politik di masa kampanye yang bisa dikenai atau bisa dijerat terhadap undang-undang terkait money politik itu hanyalah pelaksana kampanye dan tim kampanye, ya kan, hanya pelaksana kampanye dan tim kampanye. Sementara pelaksana kampanye ini itu kan hanya orang-orang tertentu yang didaftarkan oleh partai politik ke KPU. Kalau ada orang siapapun yang mau bagi-bagi misalkan ya kan, ternyata namanya tidak tercantum yang didaftarkan sebagai pelaksana kampanye yang didaftarkan di KPU, berarti secara pembuktian susah gitu ya kalau masalah posisi aturan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pembagian di masa tenang masih sama subjeknya. Yang bisa dijerat undang-undang tentang money politik ini adalah ya pelaksana kampanye dan tim kampanye. Baru kemudian di hari H undang-undang menyebutkan bahwa di situ yang bisa dijerat adalah barang siapa saja kan gitu kan. Barang siapa yang melakukan memberikan atau menjanjikan uang ya kan, uang atau barang atau sesuatu ya kan kepada pemilih untuk memilih atau untuk tidak memilih calon tertentu, maka itu disebut sebagai money politik. Baru di hari H. Hari H itu kapan? Dimulai pada jam 00.01 ya kan, pada hari H sampai selesai penyoblosan. Itu namanya hari H. Sebelum itu orang mau membagikan kalau namanya tidak tercantum sebagai
pelaksana kampanye atau tim kampanye, ya udah wartawan. Iya. Begitu. Pak Dian dengan fasihnya menyebutkan pasal demi pasal, sudah tahu sendiri kan tadi. Nggak Sudah fasih, saya Pak. gali tadi, beliaunya ini SPDI tapi paham pasal demi pasal, bahkan bisa menyebutkan per ayat bunyinya seperti apa, terus kemudian yang dilanggar seperti apa, itu tahu semuanya. Nah inilah pentingnya belajar dimanapun, kemudian pentingnya kita mampu beradaptasi sebagai apapun. Ya ini jawabannya, Pak Dian bisa menempatkan diri dimanapun. Terus ini Pak Dian juga, kalau saya mendengar aturan yang jenengan sampaikan tadi, masyarakat itu masih banyak beranggapan bahwasanya pelanggaran wakeh kok Bawaslu meneng wae dan seterusnya. Lah mungkin ketidaktahuan dari masyarakat terkait dengan aturan-aturan itu sehingga masyarakat menganggap Bawaslu gak mek popo. Wong nek pelanggaran kok diben wae dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Terus Jadi ya, menurut jenengan gimana itu kalau? saya pikir terkait anggapan masyarakat dan pola pikir masyarakat ini menjadi PR kita sebagai penyelenggara pemilu, tidak hanya Bawaslu tapi juga saudara tua kita KPU, pun juga partai politik peserta pemilu. Saya pikir semua punya andil, punya kewajiban untuk bagaimana melakukan pendidikan politik yang benar kepada Punya tanggung jawab masyarakat. bersama lah ya, Punya tanggung jawab bersama. Jadi ini tidak hanya tanggung jawab Bawaslu maupun KPU sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga partai politik peserta pemilu mestinya memiliki rasa tanggung jawab untuk bersama-sama melakukan pendidikan politik pada masyarakat. Karena suksesnya proses demokrasi itu tidak hanya sekedar selesai pesta demokrasi, tetapi paling tidak bahwa esensi demokrasi benar-benar substansi itu bisa terlaksana. Jangan sampai kemudian pelaksanaan pemilu diciderai dengan Adanya money politik begitu ya. pelanggaran-pelanggaran pemilu khususnya terkait dengan money politik. Jadi emang, dan ini menjadi problem kita memang khususnya di Bojonegoro. Saya pikir ini masih menjadi problem besar bahwa masyarakat itu bagi Bawaslu ya ini kan, bagi Bawaslu, bahwa masyarakat yang kita harapkan untuk memberikan masukan atau apapun terkait dengan pelaksanaan pelanggaran pemilu, kalau kita bahasanya kan urusannya kan pelanggaran kira-kira begitu kan. Jadi ini menjadi apa? Emang kenyataan yang mungkin perlu ada perubahan dan memang butuh PR besar gitu kan. Jadi kan kita tahu itu bahwa dari pemilu ke pemilu yang kita lakukan itu partisipasi untuk melaporkan yang dikatakan pelanggaran pemilu dari masyarakat itu kan masih minim. Iya kan? Yang ini menjadi persoalan. Itu tidak tahulah apakah itu dikarenakan karena memang cueknya masyarakat terhadap pelanggaran, atau memang masyarakat sendiri mengharapkan adanya pelanggaran, atau kemudian masyarakat memang tidak mau repot gitu kan. Jadi kesadaran ya, lebih kesadaran. Atau masyarakat memang tidak paham. Ini yang menjadi persoalan. Tapi saya pikir ini perlu terobosan gitu kan. Karena untuk menjadikan masyarakat mau berperilaku kemudian mau melaporkan katakan ya kan, ini butuh proses panjang. Anggap saja mereka tidak paham, maka harus kita pahamkan. Nah, kan? Untuk memahamkan berarti ini para penyelenggara pemilu baik Bawaslu maupun KPU harus saling mengeratkan tangan bagaimana melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Pun begitu partai politik. Setelah masyarakat paham, ya kan, maka kemudian bagaimana masyarakat mau merubah perilaku. Syukur-syukur kemudian tidak ada lagi masyarakat yang mengharapkan imbalan atau mengharapkan uang yang kemudian dikonversi menjadi suara. Aku arep milih sing meni duit wae misalkan. Semoga itu di pemilu yang akan datang bisa berubah. Minimal berkurang lah gitu Pak. Berkurang lah. Karena ya. kalau saya melihat posisi kemarin 2019 itu masyarakat masih beranggapan wong rezeki kok ditolak kan gitu, Nah, Pak. itu yang menjadi Kira-kira
seperti apa dari peran-peran Bawaslu khususnya divisi penanganan pelanggaran nanti? Ya ini menjadi tugas divisi pengawasan juga ini. Kalau pelanggaran itu kan Iya, iya. ada pelanggaran kita tangani kan kita kira-kira begitu. Kalau dari pengawasan ya kalau ada pelanggaran kita awasi begitu Nah, Pak. ya Tidak ada enggak. pelanggaran pun kita awasi kan gitu. Kan tugasnya pengawas ya ini menjadi tugas kita Iya, bersama iya, gitu kan, iya, tugas iya, Pak. bersama bahwa melakukan pencegahan ya kan, melakukan pencegahan itu akan lebih baik ketimbang menindak buah pelanggaran preventif lah Pak, kira-kira begitu lah. Persoalan preventif dengan metode apa yang perlu kita lakukan ya itu nanti kita bicarakan bersama, kira-kira Siap, begitu. siap, iya, iya. Insya Allah dengan program yang sudah dilakukan oleh divisi pengawasan itu sudah, kalaupun tidak masif itu paling sudah memiliki implikasi lah Pak, itu kan dengan adanya SKPP, kemudian kita melakukan go to kampus ya kan, walaupun itu belum efektif juga ya kan, Mengingat pandemi Pak, jadi Iya. belum bisa maksimal. persoalannya itu juga, jadi musuh kita itu tidak sekedar yang kasat mata ya, ternyata musuh non kasat mata yang tidak COVID bisa itu juga kasat mata itu. Nah, Pak. iya, kasat mata ya kan. Itu yang menjadi persoalan. Iya, iya. Mau buat kegiatan akhirnya terpaksa tidak bisa berkegiatan karena Tidak ada anggaran Tidak ada termasuk. anggaran. Dilarang berkumpul lah. dimakan Covid itu Pak. Itu kan jadi persoalan. Kira-kira begitulah. Iya, Gitu, terima Pak. kasih. Jadi sudah banyak tadi yang disampaikan oleh Pak Dian, tantangan, terus kemudian pengalaman di divisi pelanggaran, terus melihat posisi budaya masyarakat yang semakin welcome terhadap money politik, yang tidak memperdulikan hasil pemilu, tidak menjaga integritas pemilu, tidak memberikan substansi demokrasi itu agar berjalan dengan baik. Ini kira-kira kesan-kesan atau saran dari Pak Dian selaku anggota Bawaslu kira-kira apa biar didengarkan banyak. Saran kepada siapa nih Pak? Saran kepada masyarakat umum Pak, sahabat Bawaslu yang di luar sana. Iya. Harapan lah Pak. Iya. Kalau saya mau berpesan ini, kami berhadap lah selaku anggota Bawaslu, kita punya harapan besar bahwa proses demokrasi ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, tidak tercederai oleh hal-hal yang tidak semestinya juga gitu kan, pelanggaran yang tidak perlu, yang pada ujungnya mengkikis substansi demokrasi dan mengurangi kualitas hasil demokrasi. Ini sebisa mungkin kita kurangi, minimalisir kira-kira begitu. Jadi kok jadi panjang lagi Pak ya? Ya, ini sekaligus nanti pengarahan kepada mereka yang di luar iya. Pak. Jadi diakui atau tidak untuk menjadi menjabat kedudukan tertentu, katakan jabatan politik, ada DPR, ada eksekutif, baik itu bupati maupun gubernur dan seterusnya gitu kan, kalau diawali dengan kos yang tinggi kan, yakinlah bahwa mereka tidak akan secara cuma-cuma untuk jadi bupati, untuk jadi DPR, untuk jadi gubernur. Tidak mungkin mereka tidak berpikiran bagaimana tidak mengembalikan kos yang sudah terkeluarkan. Jadi pintu masuk untuk menuju, Artinya ya kan, untuk bisa mengembalikan kos yang sudah dikeluarkan pasti akan mengurangi hak-hak kita sebagai masyarakat. Ya korupsi bisa ya kan, dan lain sebagainya. Yang itu mestinya untuk memaksimalkan proses pembangunan, karena gara-gara terkorupsi ya kan, untuk mengembalikan kos politik, akhirnya pembangunan menjadi terhambat. Kualitas pembangunan yang mestinya bagus bisa 100%, akhirnya duit 100 juta tidak terrealisasi sekian persen, tidak itu penuh. tidak penuh. Dan itu sudah menjadi hal umum kayaknya Pak ya. Jadi andai kata itu bisa terjadi, maksudnya tidak perlu ada kos politik gitu untuk menjabat, untuk mendapatkan jabatan tertentu tidak perlu kos politik. Betapa indahnya negeri kita kan. Dan saya pikir masyarakat juga mulai sekarang bagaimana merubah pikiran untuk memilih seseorang untuk menduduki tempat kedudukan, tidak perlu kemudian kita berharap imbalan. Pilih mereka yang benar-benar Mungkin punya lihat kualitas, track recordnya kan? gitu Pak ya. Lihat track recordnya.
kualitas, orang itu mau benar-benar punya kualitas, tidak orang itu benar-benar punya kepedulian sosial atau tidak, kira-kira begitu. Jangan karena uang Anda memilih mereka. Mungkin itulah pesan kita, dan kita berharap karena kita sudah punya kader-kader pengawasan gitu, saya berharap teman-teman ini bisa menjadi influencer, ya kan? Nanti di saat pelaksanaan pemilu berjalan, kita berharap para SKPP ini bisa menjadi influencer kita, bisa menjadi tangan panjang kita, bisa menjadi mata kita yang bisa tersebar di mana-mana untuk memberikan informasi kepada penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, di mana di situ ada pelanggaran atau potensi pelanggaran atau hal-hal yang mengarah kepada terjadinya pelanggaran, untuk segera bisa dilaporkan kepada kita, atau sedikit kalau tidak melaporkan ya paling tidak memberikan informasi kepada kita. Kira-kira itulah harapan kita, Pak C. Jadi beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Dian tadi selaku Kordif Penanganan Pelanggaran, banyak harapan yang telah disampaikan. Ketika ada permasalahan, ketika ada kondisi tertentu terkait dengan pelanggaran pemilu dan seterusnya, bisa disampaikan harapannya seperti itu. Masyarakat pun tidak apatis, tidak acuh tak acuh terhadap proses pemilu dan proses demokrasi yang ada khususnya di Bojonegoro, kan begitu Pak ya. Pak C tepat ini sudah jadi ini. Duh, ini termasuk bakat terpendam Pak. Oh iya, lanjutkan Pak. Kayaknya bisa. Ini Pak, jadi beberapa hal tadi telah disampaikan oleh Pak Dian, terus kemudian ada influencer yang dari SKPP dan seterusnya. Kita sebenarnya banyak program Pak ya yang kita laksanakan, mulai desa awas, kampung anti money politik, terus kemudian SKPP, terus sampai sekarang nanti yang akan dilaksanakan lebih lanjut Gustu Kampus dan seterusnya. Ya. Mengingat kita tidak begitu banyak anggaran, tidak bisa mengumpulkan banyak orang, tapi tetap kita dituntut untuk tetap bekerja begitu Pak. Ya. Tidak terus kita ada pandemi tidak bekerja, tidak seperti itu. Tetap kita maksimalkan yang ada. Salah satunya adalah kegiatan pada pagi hari ini. Jadi mungkin itu Pak Dian, terima kasih waktunya. Terima kasih. Sebelum kita tutup mungkin ada closing statement. Nah, sedikit mungkin yang tidak usah panjang-panjang. Tadi kan sudah panjang. Ya. Mungkin closing statement aja lah sedikit kira-kira yang perlu disampaikan, silakan nanti. Terima kasih. Jadi closing statementnya itu apa? Jadi kita sebagai Bawaslu, kita tidak bisa merubah anggapan masyarakat terhadap Bawaslu, tapi bagaimana kita bisa mengelola anggapan masyarakat terhadap Bawaslu. Kita tidak bisa merubah ombak, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan ombak untuk berselancar. Kira-kira begitu. Ini perlu dicatat ini, ombak-ombak ini perlu dicatat ya. Jadi tidak perlu kemudian kita menyuruh masyarakat beranggapan baik terhadap Bawaslu, tapi bagaimana kita sebagai Bawaslu, sebagai penyelenggara pemilu, menjadikan masyarakat memang benar-benar menganggap baik terhadap proses demokrasi yang kita lakukan ini. Terima kasih. Itu Pak C. Terima kasih Pak Dian atas waktunya. Kita sudah tidak terasa sudah hampir berapa ini? Sudah hampir 1 jam ini. Sudah tidak terasa kita berbincang santai dengan Pak Dian. Sudah. Terima kasih atas waktunya. Mungkin nanti di lain kesempatan kita undang lagi Pak Dian di Siap, Pak C. Kegiatan Bisma Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, dan mungkin kita tos dulu. Nah, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.